Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engar Tataniska, saya dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi D3 Keperawatan tingkat 1 Akper. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah patofisiologi. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi tahap perkembangan anak usia sekolah dan remaja. Yang pertama, patofisiologi. Yang kedua, usia sekolah anak. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan pada fungsi organ, penyebab penyakit, sebab dan akibat. Menurut Wong 2009, usia sekolah anak adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak, periode ketika anak-anak mulai dianggap bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lain. Usia sekolah anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Usia sekolah, pertumbuhan dan perkembangan anak relatif stabil dibandingkan masa bayi atau remaja yang sedang mengalami pertumbuhan cepat. Pertumbuhan berat badan rata-rata sekitar 3-3,5 kg. Dan pertumbuhan tinggi setiap tahun rata-rata sekitar 6 cm. Pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan hampir sama pada usia 9 tahun. Selanjutnya, usia sekolah 10-12 tahun, pertumbuhan anak wanita mengalami percepatan lebih dulu karena tumbuhnya memerlukan persiapan usia menjelang produktif. Sedangkan anak laki-laki dapat menyusul 2 tahun kemudian. Selanjutnya, tahap operasional, yaitu antara usia 7-12 tahun, yaitu pada tahap operasional kognitif, anak-anak memulai berbagai konsep konferensi untuk melakukan manipulasi logis. Contohnya, mereka dapat menyusun benda sesuai dengan dimensi, berat, dan tinggi. Sebelum mencapai tahap akhir perkembangan kognitif, pada setiap operasional formal yang dimulai sekitar 11-12 tahun, anak-anak sanggup berpikir logis. Yang pertama adalah perkembangan intelektual, yang kedua perkembangan bahasa, yang ketiga pertumbuhan sosial, yang keempat pertumbuhan moral, yang kelima pertumbuhan emosi, yang keenam pertumbuhan penghayatan keagamaan, yang ketujuh pertumbuhan motorik, yang ke-8 pertumbuhan fisik, yang ke-9 pertumbuhan bicara, yang ke-10 pertumbuhan bermain, dan yang 11 usia 10-12. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang bersifat progresif serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah bertumbuhnya berat badan dan tinggi badan. Tulang dan otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses pertumbuhan yang bersifat progresif yang terjadi kemampuan kreativitas fisik atau kematangan. Selanjutnya, pengertian dari remaja. Menurut Epworth 1982, berlangsung antara umur 12-21 tahun bagi wanita, dan sedangkan untuk pria 13 tahun sampai dengan 23 tahun. Adapun fase mencari jati diri. Yang pertama, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama adalah perkembangan biologis, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosial. Adapun tahap perkembangan remaja. Yang pertama adalah fase pra-remaja. Yang kedua adalah fase remaja awal, dan yang ketiga fase remaja akhir. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Contohnya seperti jasmani dan kematangan. Yang kedua, faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar, seperti kesehatan, makan, simulasi lingkungan.
Kesimpulan dari video ini adalah semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta mengalami fase anak dan remaja yang pada dasarnya disebut pada masa transisi antara anak dan orang tua. Demikian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.